Puji Tuhan. Mari kita masuk dalam doa untuk memulai acara kita pada siang hari ini. Dan doa pembukaan disampaikan oleh Ibu Entin. Nyanyi dulu. Ibu Entin, langsung aja doa pembukaan ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada siang hari ini kami kembali Tuhan berkumpul lewat Zoom Tuhan, seluruh jemaat Elroy Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebelum kami berdoa memohon kepada Engkau, ampuni dosa kesalahan kami Tuhan, lewat pembicaraan bibir mulut kami yang tidak berkenan di hadapan Engkau, lewat tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan Engkau yang mungkin menyakiti hati orang lain. Tuhan ampuni sebelumnya supaya doa kami boleh layak Tuhan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami pada saat ini akan memuji memuliakan nama Engkau lewat Zoom seberapa kami yang ada Tuhan. Engkau urapi kami Tuhan, supaya Tuhan firman yang kami dengar nanti dan pujian yang akan kami sampaikan nanti, Tuhan akan berkenan di hadapan Tuhan. Dengan segala kekurangan kami tahu Tuhan Engkau yang maha mengetahui segala isi hati kami, pergumulan kami Tuhan, permohonan kami, Tuhan yang maha tahu. Sebentar kami akan menaikkan pujian Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kalaupun tidak ada pujian Tuhan, Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami. Kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu tetap memayungi kami dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kesehatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga pada siang hari ini, walaupun kami mungkin ada yang kurang sehat Tuhan, Engkau akan sehatkan Tuhan melalui pujian dan melalui firman Tuhan yang nanti akan membersihkan kami Tuhan. Terima kasih seberapa kami yang ada, kami satu dengan lain atau mungkin belum kenal Tuhan, Engkau mau pertemukan kami Tuhan. Terima kasih. Kami akan mulai Tuhan ibadah permulaan ini Tuhan, sampai dengan akhirnya nanti lebih dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita mau angkat dulu pujian itu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Puji Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku
rencana Tuhan tidak pernah gagal. Kita yang sering gagal, tetapi rencana Tuhan untuk menyelamatkan kita sampai dengan saat ini, kita mau tetap cinta Dia selama Dia berikan kita kesempatan hidup dan bernafas. Mari kita angkat pujian, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, haleluya. Besarkan nama Tuhan. Siapa yang Besarkan nama Tuhan. Ya. Ya. Ada yang mau bersaksi? Kalau tidak ada yang mau bersaksi, kita angkat pujian. Majulah jalan ke surga, tambah hari majulah. Haleluya. Bisa nggak, Dek? Judulnya apa, Tante? Judulnya apa, Tante? Maaf. Lagunya gimana? Majulah jalan ke surga, tambah hari majulah. Itu lagu lama. Jangan keluarkan. Ampun. Kita nyanyi aja nanti itu Kalau Tante nyanyi aja, Tante nanti saya ikutin, Tante. ya gitu lah. Majulah jalan ke surga, tambah hari majulah. Yesus namanya berserta, lebih maju katanya. Majulah jalan ke surga, tambah hari majulah. Yesus namanya berserta, lebih maju. Ya, Tuhan. Siapa yang mau bersaksi? Ayo. Siapa yang mau bersaksi? Ayo. Ian tuh Ian. Bapak Ian. Belum ada. Haleluya. Puji Haleluya. Tuhan. Puji Tuhan, kalau tidak ada yang mau bersaksi, kita mau angkat itu pujian. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan Tuhan. Untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Karena hari-hari ini kita lebih mau
lebih banyak mendengarkan firman Tuhan. Lewat firman Tuhan kita dimampukan, kita dikuatkan untuk menghadapi hidup ini. Ada firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemenangan untuk menghadapi hidup yang penuh dengan pergumulan ini. Itu tahu kebenaran. Kalau nggak ada yang mau bersaksi, kita angkat pujian itu untuk kita mau dengar firman Tuhan. Yesus tahu kebenaran. Menyatakan janjiku. Kalau ku hidup selama ku hidup. Aku tetap memandang yang tak bisa menjagaku dari kasih. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk di dalam doa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Yos, kita mau dulu dengar ayat firman Tuhan dulu ya. Mazmur 73 ayat 1 sampai 20 ayat firman Tuhan ini ya, kita baca. Mazmur 73 ayat 1 sampai 20. Pergumulan dan pengharapan Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan ngatain dengan jahatnya, hal pemerasan dibicarakan. Mereka dengan tinggi hati, mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi.
Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanpa tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada engkau, anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan. Pada waktu terjaga, rupa mereka kupandang hina. Puji Tuhan, inilah ayat mas kita pada saat hari ini. Puji Tuhan, kita angkat pujian Yesus kau kebenaran, dan saya serahkan kembali kepada Bapak Yos yang membawa firman Tuhan hari ini. Kita siapkan hati kita siapkan segala keberadaan kita saat ini untuk menerima kebenaran firman Tuhan adalah yang kita butuhkan saat ini. Kita angkat pujian itu. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan. Haleluya. Yesus kau kebenaran Perlu anugerah. Kalau ku hidup bagimu, tetap menyembahmu, yang tak bisa jauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, dan tak bisa jauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita akan berdoa kembali. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat siang hari ini kami bersama-sama berkumpul melalui Zoom. Tuhan tolong kami Tuhan, mendengarkan firman-Mu, kami mau menyimak dengan baik, sebagaimana Tuhan mengajarkan kami mempunyai telinga seorang murid. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau tolong hamba yang akan menyampaikan
firman-Mu. Tuhan, biarlah kuasa Tuhan, urapan Tuhan menjadi berkat untuk mereka yang semua yang mendengar. Terima kasih Tuhan, ampuni, layakkan kami Tuhan untuk menyambut firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, selamat siang. Selamat beribadah. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang kembali mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pekerjaan Tuhan di Antapani, di Elroy. Ya, Tuhan. Untuk siang hari ini, saya kembali menyampaikan, semoga Vika, Erin, dan juga Ibu Entin tidak bosan ya mendengarkan firman. Kemarin saya sampaikan di kaum muda, sekarang saya menyampaikan lagi. Ya, semoga tidak bosan. Kalau kita bosan dengan firman Tuhan, maka habislah hidup kita. Kita harus haus akan firman Tuhan. Kita harus haus terus akan firman Tuhan. Puji Tuhan. Langsung saya buka di dalam Mazmur pasal yang ke-103. Mazmur pasal yang ke-103 ayat 1 sampai yang ke-4. Ini adalah pujian yang sudah lama tidak dinyanyikan. Karena ini satu pujian. Ya, orang-orang GPDI dulu pasti tahu. Ya, seperti Ian, Wiwin, Mama, dan juga Ibu Esther, ya pasti tahu. Hai jiwaku memujilah Tuhan. Seperti itu lagunya. Ya, kita baca sama-sama. Saya baca dalam terjemahan yang berbeda. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur 103 ayat 1, 2, 3, dan 4. Demikian bunyinya. Mazmur Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan segenap batinku, pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang telah memberikan pengampunan atas segala kesalahanmu, dan yang telah memberikan kesembuhan atas segala penyakitmu. Dia yang telah menebus hidupmu dari kebinasaan, dan yang telah memahkotai engkau dengan kasih setia dan belas kasihan. Puji Tuhan. Ya, firman Tuhan mengingatkan kembali untuk siang hari ini. Daud katakan, hai jiwaku, hai rohku, hai batinku, pujilah Tuhan. Ingat akan segala kebaikannya. Jangan melupakan segala kebajikannya. Bahasa yang berbeda. Saudara, banyak sekali anak-anak Tuhan sekarang sudah terlena dengan ibadah yang ya seperti ini, seperti online. Kemarin kaum muda, youth yang hadir 5 orang ya. 5 orang. 5, 6 sama Widya ya. Terapi terakhir hanya 6 orang sama saya. 5-6 orang. Kembali kita melihat firman Tuhan katakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Ingat akan segala kebajikan Tuhan. Sudah dikasih sarana yang sangat mudah untuk ibadah lewat online. Masih juga belum. Bagaimana ibadah didatang ke tempat kebaktian? Ya, begitu-begitu. Datang dibuat online secara gampang, buka HP, tekan link, selesai, masih juga sulit. Firman Tuhan katakan, hai jiwaku, ya, pujilah Tuhan. Ingat, jangan lupakan segala kebajikan Tuhan. Katakan, Dia yang mengampuni kesalahanmu. Dia yang menyembuhkan penyakitmu. Dia yang menebus engkau dari kebinasaan. Ya, Dia yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan belas kasihan. Luar biasa.
Tetapi banyak masih anak-anak Tuhan belum mengingat. Dia yang ingat hanya ya kesenangan sendiri. Firman Tuhan yang kedua di Alfa Omega saya dengar tadi, ya ini kesempatan untuk kita untuk persembahkan kepada Tuhan, kesempatan kita. Ya. 2 minggu yang lalu saya bicara dengan Ibu Gembala dan juga dengan Bapak Gembala, Ibu Rice. Banyak sekali katakan firman Tuhan katakan yang terdahulu jadi yang terkemudian. Ya. Bahkan yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, saya katakan kepada tante, kepada Ibu Bapak Gembala, katakan lebih baik kita yang terdahulu dan nanti yang kemudian, ya. Jadi kita yang terdahulu dan nanti yang terdahulu lagi. Jadi jangan sampai kita tuh menjadi anak-anak Tuhan yang ya apa ya, tidak ada punya kesemangat, apalagi datang dengan masalah, datang dengan persoalan. Saya sudah banyak doa, saya sudah memberikan hidup saya, tapi kok begini-begini saja sehingga mulai down. Tapi firman Tuhan ingatkan kembali, ingat kebajikan Tuhan. Pada engkau sakit, Tuhan sudah sembuhkan. Pada saat engkau mengalami masalah, aku sudah menolong. Ya, Tuhan juga yang mengampuni kesalahan kita. Banyak orang sulit untuk mengakui kesalahan. Ya, semua tidak mau akan mengakui kesalahan. Ya. Tetapi firman Tuhan katakan, Dia yang mengampuni kesalahanmu kalau engkau sungguh-sungguh mau mengaku. Di dalam Ibrani, di dalam ayat yang berbeda, kalau engkau mau mengaku, maka Dia adalah setia. Saudara-saudaraku, perhatikan, hai jiwaku, hai batinku, ingat akan kebaikan Tuhan. Ingat akan kemurahan Tuhan. Ya. Saat ini saudara merenungkan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saudara. Sehat, puji Tuhan. Pada waktu kita sakit, kita ke dokter, masih juga belum sembuh. Kita minta doa hamba Tuhan, kita minta bantu doa. Tuhan sembuhkan. Kita harus ingat, semua itu karena kebaikan Tuhan. Bukan kebetulan. Di dalam Tuhan, saya selalu katakan, tidak pernah ada kata kebetulan. Tidak ada kata ya untung-untungan. Selalu ya di atas ya. Itu firman Tuhan. Saudara-saudaraku, bagaimana Tuhan itu sangat ajaib dalam hidup kita. Ya, hari ini kita diingatkan untuk ada ibadah. Ya, link sudah dibagikan tadi jam 8 atau setengah 9. Vika sudah bagikan. Ya. Diingatkan jam sekian ada ibadah. Tetapi mereka tidak ingat, lupa kebaikan Tuhan. Tapi Daud katakan, dia seorang raja, dia seorang panglima yang gagah perkasa, dia selalu mengandalkan kepada Tuhan. Siapa kita kalau dibandingkan dengan Daud? Daud selalu berperang, dia menang karena dia mengandalkan Tuhan. Dia selalu mengandalkan di mana dia berperang, selalu bertanya kepada Tuhan. Hari ini ada ibadah. Ingat kebaikan Tuhan. Beberapa tahun yang lalu saya pernah menyampaikan ya di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7b. Ya. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 bagian B. Saya baca ya, 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7 bagian yang terakhir. Latihlah dirimu sendiri untuk beribadah. Latihlah dirimu sendiri untuk beribadah. Jadi bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri sendiri. Latih diri kita untuk beribadah. Ya, jadi
Anak Tuhan harus melatih diri kita untuk beribadah. Hari ini kita ada ibadah. Ingat kebaikan Tuhan, kebajikan Tuhan. Dia menyembuhkan penyakitmu. Dia akan mengampuni kesalahanmu. Dia yang menebus engkau dari kebinasaan. Ingat, hari ini melatih diri kita untuk beribadah. Latihlah dirimu sendiri untuk beribadah. Ayat selanjutnya katakan, sebab latihan jasmani itu sedikit manfaatnya, tetapi ibadah bermanfaat dalam segala hal. Karena mengandung janji kehidupan yang sekarang dan yang akan datang. Jadi, ibadah itu mengandung banyak janji. Janji untuk hal yang sekarang dan janji untuk yang akan datang. Jadi melatih diri kita untuk beribadah. Melatih kita untuk terus rindu akan dengar firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Doa untuk pekerjaan Tuhan. Walaupun itu nggak banyak, tetapi paksa diri kita untuk mengingat kebaikan Tuhan. Ya, harusnya, saudara, saya katakan tadi, harusnya ibadah Zoom harus lebih banyak. Harusnya harus bisa lebih banyak. Tetapi apa yang terjadi? Banyak anak-anak Tuhan tidak mau setia. Amsal katakan, banyak orang mengaku dirinya baik, banyak mengaku orang dirinya bijak, tetapi siapa yang menemukan orang itu setia? Ada setia, taat, berbuat baik, mempunyai telinga seorang murid, itu melalui semua proses. Tetapi hal yang kita rindukan, kita akan mengingat, kalau kita ingat selalu kebaikan Tuhan. Kalau kita ingat ditolong orang dalam pekerjaan, kita ditolong orang dalam kesusahan, kita ingat kebaikan Dia. Tetapi sama Tuhan, seringkali kita nggak ingat. Kita harus mempunyai telinga. Kita harus taat. Firman Tuhan banyak sekali contoh-contoh orang yang setia, orang yang taat. Tuhan akan berikan berkat, Tuhan akan berikan sesuatu yang menjamin hidupnya penuh dengan berkat, penuh dengan kedamaian, ada sukacita. Itu janji, itu berkat yang Tuhan kasih. Kalau kita mau sungguh-sungguh taat, sungguh-sungguh setia di dalam kita mengiring kepada Tuhan. Banyak sekali masa-masa sekarang, masa-masa yang paling sulit. Dalam pandemi ini banyak pekerjaan, tapi anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang terus mengandalkan Tuhan akan dipelihara. Kalau kita melihat pekerjaan Tuhan di Antapani, siapa yang tahu kalau ada satu anak Tuhan yang mau bantu? Kita nggak tahu. Tetapi dia mau melakukan. Dia mau berkorban. Kita tidak tahu jumlahnya berapa. Kita hanya bisa menyediakan mungkin makanan buat pegawai. Tapi itu yang bisa kita lakukan. Tetapi biarlah anak Tuhan ini kiranya Tuhan senantiasa memberkati dia. Tukang-tukang yang kerja, kita berdoa supaya mereka bekerja dengan baik, bekerja dengan takut kepada Tuhan. Karena kita melihat bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana keajaiban Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan, saya akan ambil satu contoh. Kemarin kaum youth atau pemuda, saya kasih arahan begini. Kalau seseorang dia menyampaikan firman kebenaran, maka ada dua reaksi yang terjadi. Bila seseorang menyampaikan firman Tuhan dengan benar, dengan kebenaran, ada dua reaksi yang terjadi di dalam seseorang. Pertama, saya katakan, orang yang bijak, dia akan merenung. Tetapi Tetapi orang yang bodoh, dia akan tersinggung.
Ngerti? Ya. Kalau firman Tuhan itu disampaikan, dia akan merenung, dia adalah orang yang bijak. Terima kasih Tuhan, Engkau menegur saya. Tetapi kalau orang yang bodoh, dia akan tersinggung, dia akan tidak suka akan firman. Itu orang yang bodoh. Tapi orang yang bijak, dia akan merenungkan. Ya, sangat sulit memastikan seekor lalat bahwa bunga itu lebih baik daripada sampah. Lalat dia senangnya ke sampah, padahal bunga itu lebih baik. Ya, sangat sulit memastikan seekor lalat untuk dia ke bunga. Dia lebih suka ke sampah. Ini gambaran. Ya, jadi anak-anak Tuhan, ya orang yang bijak, orang yang takut kepada Tuhan, dia akan mengingat kebaikan Tuhan. Dia akan ingat bahwa Tuhan sudah menebus saya dari salah. Ya, pernah saya kan saksikan dulu waktu saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan udah ampuni saya belum? Ya, maka saya fight sama Tuhan. Saya bertanya kepada Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan sudah ampuni saya enggak sih? Firman Tuhan katakan, kalau engkau mengaku sungguh-sungguh, engkau mengaku dengan, maka Tuhan akan ampuni. Saya tahu, tapi saya ingin yang sejelas-jelasnya, benar nggak Tuhan itu mengampuni saya? Maka saya fight sama Tuhan, saya berdoa sama Tuhan, saya sudah katakan, Tuhan, kalau Tuhan tidak mengampuni saya, maka jangan berkati saya. Ya, jangan berkati saya Tuhan, kalau Tuhan tidak mengampuni. Nyatanya, Tuhan nyatakan kemurahan, Tuhan berkati saya, ada satu tanda saya mengerti bahwa Tuhan sudah mengampuni. Ya, saya minta tanda dari Tuhan bahwa Tuhan itu mengampuni saya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, ya, kita harus sungguh-sungguh latih kepada Tuhan. Ya, dengar firman Tuhan jangan menjadi bosan, tapi menjadi kesukaan. Kesukaan aku untuk mendengar firman Tuhan. Kesukaan aku untuk terus mencari hadirat Tuhan. Ya, jangan sampai Daud katakan, jangan ambil rohmu Tuhan dari padaku. Aku akan terus mengingat akan kebaikan Tuhan. Tuhan, renungan firman Tuhan saya sampaikan sampai di sini. Ya, bantu doa saya. Sebentar saya akan pergi ke Holis ya. Ke Holis, ke Kopo. Di sana ada satu anak Tuhan untuk penyerahan rumah. Dia mau menempati. Dia minta saya untuk layani di sana. Ya, mudah-mudahan Tuhan tolong saya dalam perjalanan. Bantu saya terus dalam doa. Ya, saya akan tutup di dalam doa. Kita naikkan pujian kita, yaitu Yesus baik, Yesus baik. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Terima kasih Tuhan. Ku tak bisa balas kasih-Mu Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Sekali lagi nanti saya minta Wiwin masuk dalam doa. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, Yesus baik, baik buat saya. Ku tak bisa balas kasih-Mu Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Allah yang begitu baik, mengasihi kami lebih dari segala-galanya. Kami bersyukur mempunyai
bangga memiliki Engkau Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam ibadah ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami bukan hanya sebagai pendengar saja, jadikan kami umat-umat Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman, melakukan apa yang Tuhan hendaki untuk kami Tolong Tuhan. kami, supaya kami boleh belajar Tuhan, menjadi anak-anak yang akan dalam hidup kami. Dalam hidup kami boleh menjadikan Tuhan menjadi sentral kami. Tuhan yang baik, kami berdoa juga buat Om Yos yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Hambamu semakin hari semakin hebat, semakin luar biasa, semakin heran dalam pelayanannya. Tuhan tolong berikan kesehatan, kekuatan untuk Om Yos dan keluarga, buat Tante dan Erin. Tuhan yang senantiasa lindungi, biar pemeliharaan dari Tuhan yang biasa terjadi dalam kehidupan rumah tangga Om Yos. Terima kasih Tuhan, kami semua umat-umat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi berkat, menjadi rema bagi kami, biar kami belajar terus melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah menjadi doa kami kepada dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kita supaya kita ingat kebaikan Tuhan. Ya, kalau kita ingat kebaikan Tuhan, minggu depan kita beribadah lagi walaupun masih melalui Zoom, tapi tidak menyurutkan ya semangat kita untuk beribadah. Amat terlebih kita beribadah minggu depan ini, kita sudah di bulan Oktober, kita akan makan dan minum dari perjamuan. Oleh karena itu, nanti kami mengambil kebijaksanaan untuk menyediakan anggur yang sudah ada di plastik itu ya. Yang di kasetnya. Nah, jadi nanti saudara bisa ambil ke sini dengan roti, ya, satu keluarga berapa orang ambil, kami akan menyediakan di sini, ya. Itu pertama pengumuman untuk ibadah minggu depan nanti. Jadi yang mau ikut ibadah perjamuan silakan datang mengambil roti dan anggur. Lalu yang kedua, ya, selambat-lambatnya hari Sabtu ya, kami berikan kesempatan hari Sabtu terakhir ambil roti dan anggur. Ya, lalu yang kedua, pada kesempatan ini saya mengundang beberapa teman-teman juga jemaat kita yang lama-lama untuk ikut dalam ibadah Zoom. Tapi mereka belum bersedia datang. Tapi tetap aja nanti undang lagi. Jadi saudara juga pada kesempatan ini bisa mengundang teman-teman saudara, jadi ikut bergabung di dalam ibadah Zoom kita setiap hari Minggu. Ya, kalau saudara pun teman, undang aja datang. Ya, kalau dia mau datang atau tidak ya itu urusan dia. Yang penting kita sudah mengundang. Jadi saya harap kita semua ya, paling tidak kita punya teman satu orang kita undang ikut. Ayo ikut Zoom jam 11 yuk, ya sampai jam 12. Ya, jadi tidak lama ya. Nah, selanjutnya saya minta nanti Ibu Esther Jimmy untuk pengumpulan uang kolektor jarak jauh. Bagaimana caranya ini? Ibu Esther, coba dijelaskan untuk kita sekalian supaya tiap minggu kita juga bisa mentransfer uang persembahan. Kemana kita harus transfer? Silakan Ibu Esther. Bagi jemaat yang mau mempersembahkan sebagian berkatnya, mungkin bisa nanti saya share di grup untuk bisa ditransfer ke OVO kalau yang memiliki akun OVO, atau juga kalau tidak ada ke Shopee juga boleh, ke via BCA juga boleh. Jadi mana aja yang ada silahkan. Dan untuk yang kemarin juga hanya satu orang ya, yang tapi transfernya via BCA.
yang minggu kemarin. Nah, terus kemarin juga udah ada yang masuk via BCA, via OPPO. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu transfer kemana aja, tolong konfirmasi via Japri ke saya, biar langsung saya cek maksudnya udah masuk apa belum. Jadi itu aja. Jadi mana yang sekiranya mudah aja buat Bapak Ibu, mau OVO boleh, mau Sofi juga boleh, mau via BCA juga bisa. Atau mau cash juga ke sini boleh. Mana aja yang sekiranya memudahkan itu aja. Tapi nanti saya share linknya di grup. Mungkin itu aja Om yang saya sampaikan. Ya, jadi mungkin begini. Saya juga ada nanti mengundang, mungkin nanti satu waktu kita undang Bapak, apa namanya yang di Pangalengan? Bapak Dasar, ya, Bapak Dasar. Ada juga nanti hamba Tuhan. Jadi uang kita salurkan korban persembahan kita untuk hamba Tuhan. Jadi alangkah baiknya kalau saudara minggu lalu misalnya saya khotbah, oh ya ini untuk yang tanggal berapa, tanggal minggu lalu ya, jadi tahu itu larinya ke sana. Nah, untuk yang hari ini siapapun yang melayani ya kita transfer lewat OVO atau itu tadi, tapi kita katakan ini untuk tanggal berapa sekarang? Tanggal 26. Jadi uangnya tersalur ke alamat yang tepat ya, setiap hamba Tuhan yang melayani. Saya kira begitu, jadi bisa tersalur ya. Nah, oke, saya kira itu aja. Dan minggu depan lagi kami siapkan roti dan anggur yang sudah di saset itu ya. Jadi terakhir saudara bisa datang ambil hari Sabtu. Ya, mari kita nyanyikan pujian itu, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kita akan akhiri. Mungkin ada yang perlu bantu doa, silakan. Ada Bung, itu adik daripada siapa? Jimmy. Ratna, dia ikut Zoom tapi dia belum buka gambar. Lois, kita bantu doa buat dia. Oh, siapa? Ada ikut Zoom minggu lalu dan sekarang ikut, tapi Ratna. oh ya itu. Halo. Nah itu Bung. Oh ya sudah masuk. Udah masuk Udah ikut dari tadi. minggu lalu. Oh ini ya. Salam kenal ya. Ya. Salam kenal. Aduh. Iya. Iya. Puji Tuhan. Nah, ada untuk doa secara khusus ada nggak ini? Ibu Ratna. Mungkin untuk rumah tangganya, untuk usaha. Oh, nggak ada sih. belum, nggak ada. Ah ya, pokoknya kamu datang ya. Oke. Ya. Gabung. Anak sekolah minggu ujian besok ya, kita juga akan doakan. Kita doakan tadi juga Om Yos mau pergi ke mana? Polis atau Koko tadi? Lupa. Itu mah ya selewat boleh lah Bu, terserah. Holis apa Koko? Iya ke Holis. Oh, Holis. Ya, oke. Ya, saya kira itu yang kita doakan ya. Oke, kita nyanyi pujian itu, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Dan begitu di tempat maha tinggi, Raja Dia bukan dan dipuji. Datang kerajaan dipuji.
jadilah kehendak Jadilah kehendak seluruh bumi seluruh hidupku penuh kemuliaan. Haleluya. Bapa kami dalam surga, kami datang dalam satu nama, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah jemaat Elroy Antapani sudah bisa melaksanakan kewajiban kami untuk beribadah. Sekalipun itu lewat Zoom, tidak tatap muka, tetapi lewat teknologi yang ada, kami bisa manfaatkan. Yang penting kewajiban kami kerjakan karena itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan tahu kenapa kami harus lakukan ini, karena pembangunan yang saat ini sedang berjalan. Supaya Tuhan tolong agar cepat selesai, sehingga kami dapat berkumpul lagi ibadah tatap muka. Namun tidak mengurangi semangat kami untuk beribadah kepada Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan yang ingat akan kebaikan Tuhan, kami mau punya tekad komitmen untuk tetap beribadah dengan cara apapun seperti ini juga tidak menyurutkan semangat kami untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya untuk semua yang sudah ambil bagian di dalam melayani Tuhan, yang pimpin pujian, yang bermain musik, khususnya Tuhan Bapak Yos yang sudah menyampaikan sabda Tuhan, sudah mengingatkan kami supaya kami semua boleh ingat akan kebaikan Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus berfirman di dalam kehidupan kami untuk mengingatkan kami, selalu mengingat kebaikan Tuhan, sehingga dengan mengingat kebaikan-Mu, kami selalu datang dan mengucap syukur kepada Tuhan dengan tindakan yang nyata. Terima kasih pada kesempatan ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk adik dari Bapak Jimmy, Ibu Ratna yang hari ini bergabung dengan kami. Sekalipun dia tinggal jauh di sana Tuhan, tetapi Tuhan sudah persatukan kami di dalam ibadah. Tuhan memberkati hidupnya, rumah tangganya, usaha mereka, berkati segala keperluan kebutuhan apa yang mereka sedang Tuhan usahakan, biar Tuhan campur tangan Tuhan. Haleluya, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Inilah keyakinan kami Tuhan. Kami juga berdoa besok anak-anak sekolah minggu akan menghadapi ujian Tuhan. Mari Bapa, tolong anak-anak ini, cucu kami ini Tuhan, supaya mereka yang adalah anak-anak yang pintar, mereka ingat semua apa yang telah dipelajari, dan ketika mereka harus menjawab soal-soal, mereka menjawab dengan benar, sehingga mereka punya pointen yang baik semua Tuhan. Haleluya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan mereka boleh menjadi anak yang pintar, anak yang pandai, dan anak yang mengasihi Tuhan. Juga tidak lupa, kami berdoa untuk perjalanan hamba-Mu, Bapak Yos. Tuhan, seseorang yang mengundang dia untuk mendoakan rumahnya. Tuhan tolong supaya perjalanannya dilindungi Tuhan. Tiba di sana pelayanannya boleh memberkati keluarga ini Tuhan. Sehingga rumah yang didoakan adalah rumah home sweet home. Di mana Tuhan ada di sana. Damai sejahtera berkat Tuhan ada di sana. Haleluya. Tuhan, baik pergi dan pulang, biar Tuhan tolong. Terima kasih semua pergumulan anak-anak Tuhan, jemaat Elroy, walaupun mereka tidak menceritakan, tapi Tuhan tahu, tambahkan iman percaya mereka dan ajar mereka untuk tetap mengandalkan Engkau Tuhan, sebagai sumber segala keperluan dan kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semua yang sudah dengan rela hati mau mentransferkan
uang persembahan, apakah itu persembahan tatangan atau persembahan persepuluhan, biar Tuhan berkati sesuai dengan janji-janji-Mu, Tuhan. Dan kuduskan semua persembahan ini. Selanjutnya kami persiapkan diri kami untuk minggu yang akan datang. Jika Tuhan berkenan, kami akan beribadah dengan disertai makan minum daripada tubuh dan darah Tuhan. Kali mempersiapkan semuanya. Terpujilah Tuhan dan ingatkan kami untuk mengajak teman-teman yang lain, kenalan-kenalan saudara-saudara kami untuk bergabung di dalam ibadah Zoom setiap hari Minggu jam setengah 11 jam sampai jam 11. Terima kasih Tuhan. Segala puji, segala hormat kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih. Kami tidak lupa berdoa untuk pemerintah kami, Bapak Presiden, seluruh wakil, dan juga seluruh menteri, maksudnya juga wakil presiden dan seluruh pejabat-pejabat negara, seluruh gubernur-gubernur yang ada di provinsi, Tuhan untuk menjalankan tugas mereka untuk membuat sehingga masyarakat rakyat Indonesia tetap tenang menghadapi COVID-19 ini dengan segala ketentuan-ketentuan. Dan kami percaya satu waktu COVID ini tidak akan lagi menyebar, tapi akan berakhir sehingga aktivitas untuk soal ekonomi kembali berjalan pulih sebagaimana biasa. Ini juga menjadi doa kami Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan akhiri semua ini Tuhan dengan mengucap syukur kepada Tuhan sudah menolong kami dari awal sampai akhir. Segala puji, segala hormat kami persembahkan kepada Tuhan. Dan mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita menadakan tangan kita dan iman kita terima berkat anugerah, damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini, besok akan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Diberkati engkau dalam hidupmu, rumah tanggamu, usahamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati semua. Jangan lupa arisan.